Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukretiananta Duduswandias. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Pulau Nusa Kambangan. Mari simak ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja sakti dari Jawa Tengah yang bergelar Prabu Haji Pamosa. Ia memiliki watak keras kepala dan tidak mau tunduk kepada siapapun. Dengan pangannya saja pun dia tidak mau mengalah, apalagi kepada para hambanya. Pada waktu itu di wilayah kerajaan Prabu Haji Pamosa tinggal seorang resi yang maha sakti bernama Resi Kano atau Kyai Jamur. Prabu Haji Pamosa sudah mengetahui keberadaan resi itu. Ia merasa sakit hati karena ada yang menandingi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia segera mengadakan rapat di istananya. Hei para penggawa, kalian tahu bahwa saat ini negeri kita terancam bahaya? Tanya Prabu Haji Pamosa. Ampun Prabu, hamba belum tahu bahaya apa yang mengancam negeri kita. Salah seorang penggawa sambil mukanya menampakkan kebingungan. Ya, aku memaklumi jika kalian tidak menyadarinya. Sumber bahaya ini memang tidak tampak, tetapi pengaruhnya akan membahayakan. Ia adalah Resi Kano, kata Prabu Haji Pamosa. Hah? Resi Kano? Ucap beberapa penggawa seakan tidak percaya. Ya, si Kano. Kelihatannya ia baik, tetapi tingkah laku dan pikirannya akan menggerogoti negeri kita. Oleh karena itu, ia harus diusir dari kita, jika perlu, ia harus dibunuh, seru Prabu Haji Pamosa. Saat itu juga para penggawa langsung menyusun cara bagaimana melenyapkan Resi Kano dari negerinya. Sementara itu Prabu Haji Pamosa tersenyum puas karena para penggawanya telah termakan hasutannya. Ia senang karena keinginannya akan terwujud. Berita tentang rencana pengusuran ataupun pembunuhan itu telah terdengar oleh sang resi. Ia menetapkan hati untuk pergi meloloskan diri meninggalkan kerajaan. Kepergian Resi Kano tersebut segera diketahui oleh Prabu Haji Pamosa. Ia semakin murka dan tidak puas jika sang resi belum mati. Oleh karena itu, sang Prabu menyuruh para penggawanya untuk mengejar dan menangkapnya hidup-hidup. Akhirnya Resi Kano berhasil tertangkap. Ia disalahkan karena meninggalkan kerajaan tanpa seizin raja. Alkisah, Resi Kano berhasil melarikan diri dari kerajaan Prabu Haji Pamosa dengan perasaan sedih, benci, dan dendam kepada Prabu Haji Pamosa. Ia menggembara ke arah selatan Pulau Jawa dan menyusuri pantai ke arah barat. Dengan menembus semak belukar, naik turun gunung dan tanpa mengenal lelah, akhirnya Resi Kano sampai di dekat wilayah Cilacap. Resi Kano memilih yang tempat sunyi dan sulit dijangkau manusia. Resi Kano kemudian bertapa di tempat itu. Ia mohon keadilan kepada Tuhan atas nasib yang dialaminya. Berkat kegigihan dan usaha yang tiada henti, Prabu Haji Pamosa dan para penggawanya berhasil menemukan tempat persembunyian sang resi. Prabu Haji Pamosa langsung menghujamkan senjatanya ke tubuh sang resi yang sedang bertapa. Namun peristiwa yang luar biasa terjadi. Seketika itu raga Resi Kano lenyap dan terdengar suara gemuruh serta angin ribut yang membuat seluruh bulu kuduk Prabu Haji Pamosa dan para penggawanya berdiri. Namun Prabu Haji Pamosa dapat mengatasi keadaan tersebut berkat mantra yang dimilikinya. Setelah keadaan menjadi tenang kembali, muncullah seekor naga raksasa mendesis-desis seakan hendak menelan sang Prabu. Kedahsyatan gerakan naga itu mengakibatkan ombak laut selatan semakin besar. Prabu Haji Pamosa langsung melepaskan anak panah dan tepat mengenai perut naga raksasa itu. Seketika itu pula matilah naga raksasa itu dan hanyut ditelan ombak laut selatan. Sesaat kemudian muncullah seorang putri cantik dari arah timur. Putri itu memanggil-manggil Prabu Haji Pamosa. Prabu Haji Pamosa, ketahuilah, aku adalah Dewi Wasawati. Aku berada di tempat ini karena dikutuk oleh Yang Maha Kuasa. Berkat jasamu, aku telah kembali menjadi seorang manusia. Sebagai balas budiku, akan aku persembahkan cangkok kembang Wijaya Kusuma ini. Barang siapa yang memiliki cangkok kembang Wijaya Kusuma ini, ia bisa menemukan raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Sang Prabu
terimalah persembahanku ini." Demi mendengar ucapan putri itu, gembiralah hati sang Prabu. Ia langsung menemui Dewi Wasowati untuk menerima cangkok kembang wijaya kusumanya. Saat menyerahkan cangkok kembang wijaya kusuma itu, Dewi Wasowati berpesan kepada sang Prabu, "Prabu Wajipamosa, ketahuilah engkau menjadi saksi. Ketahuilah bahwa pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karang ini akan kuberi nama dengan Nusa, yang berarti pulau, karena di pulau ini aku telah menyerahkan cangkok kembang wijaya kusumaku. Kutambahkan dengan nama kembangan. Sewaktu-waktu nanti, kuharap pulau ini akan disebut orang dengan nama Pulau Nusa Kambangan." Saat itu, Prabu Wajipamosa sedang pulang ke kerajaannya. Tidak terasa, cangkok kembang wijaya kusuma itu jatuh dari genggaman tangannya. Akhirnya, dengan tangan hampa, ia pulang ke kerajaannya. Tidak lama berselang, terbetik berita bahwa di atas karang Pulau Nusa Kambangan terdapat pohon aneh dan ajaib. Prabu Wajipamosa tertegun melihat pohon aneh tersebut. Ternyata pohon aneh tersebut adalah cangkok kembang wijaya kusuma itu. Ia sadar bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Sang Penguasa dunia. Terima kasih, itulah sejarah Pulau Nusa Kambangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.